Korupsi lagi, tak ada habisnya. Kali ini yang jadi sorotan di ibu kota terjadi dalam proses pembelian lahan oleh Perum Daerah Saranajaya milik pemerintah Provinsi DKI. Bergerak, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Salah satu tanah yang bermasalah dengan Perumda Saranajaya ialah milik organisasi Perkumpulan Suster Carolus Borromeus. Tanah super luas di Jakarta, berada di Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tanah dibeli untuk program bank tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Belakangan, proses pembelian tanah itu tercium aroma perbuatan korupsi. Polanya, pembelian dilakukan melalui makelar yang diduga sudah kong kali kong dengan Direktur PD Saranajaya, Yuri Pinontoan. Lahan yang dimiliki oleh Kongregasi Suster Carolus Borromeus diketahui akan dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini bocor ke makelar PT Adonara Propertindo, salah satu direkturnya, Anya Runtuwene. Tanah lalu dibeli oleh perusahaan Anya dengan harga 2,5 juta rupiah per meter persegi. Lalu dari sini, harga yang dijual ke Pemprov DKI Jakarta dinaikkan menjadi 5,2 juta rupiah per meter persegi, 2 kali lipat lebih. Luar biasa. Pihak Pemprov DKI Jakarta telah membayar lunas sekitar 217 miliar rupiah. Belakangan didapat informasi, uang itu belum dibayarkan ke pemilik tanah di Pondok Ranggon. 3 orang termasuk Direktur PD Saranajaya, BUMD milik Pemprov DKI, jadi tersangka dan ditahan. Sudah saya menemukan seberang dari tanah yang terjadi kasus hukum. Ini seberangnya persis ternyata adalah hutan kota Pondok Ranggon. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Oh, ini tanah yang cukup besar juga berada persis di seberang tanah yang hendak dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun diduga mengandung unsur korupsi. Dan saudara, inilah kemudian tanah yang dimiliki oleh Kongregasi Suster Carolus Borromeus sebagai pemiliknya, lalu kemudian hendak menjual ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta, entah bagaimana oknumnya dan lain sebagainya, tentu ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan, memberikan kepada makelar. Ada yang menarik, saudara. Saya mendapatkan informasi, nilai jual objek pajak NJOP tanah di sini adalah 2,6 juta rupiah. Lalu kemudian membuka harga pertama kali 7,5 juta rupiah, artinya hampir 3 kali lipat. Lalu kemudian sepakat deal di angka 5,2 juta rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ini 5,2 juta rupiah per meter. Ini ada 4,2 hektar atau 42.000 meter persegi. Anda bisa kalikan. Lalu kemudian pemiliknya justru disepakati oleh makelar hanya 2,5 juta rupiah saja. 100.000 rupiah di bawah NJOP. Luar biasa penggelembungannya. Harus menjadi sebuah gerakan pencegahan korupsi yang bersifat sistemik. Mas Adi setuju dengan ini TGUPP diminta Gerindra untuk dibubarkan saja? Ya, setuju. Karena dalam banyak hal memang TGOPP selama ini layamutu walayah ya ada gitu, tapi tidak kelihatan progress report dari kerjaannya apa. Ini kan dari dulu sebenarnya disorot oleh publik, terutama soal apa yang kemudian mendasari TGOPP ini perlu dibentuk di Jakarta. Yang kedua, tidak ada transparansi soal rekrutmen, soal pendanaan. Sementara dana yang dikeluarkan oleh APBD cukup besar, dan pada saat yang bersamaan tuntutan publik warga Jakarta cukup besar, terutama persoalan-persoalan krusial, seperti tentang kepancetan, tentang banjir ya, yang dalam beberapa minggu yang lalu cukup luar biasa. Tapi tidak ada suara-suara yang kemudian muncul dari TGOPP sebagai satu institusi yang konon dianggap bisa memberikan satu solusi terhadap progres apa yang dilakukan oleh gubernur. Disinilah kemudian menjadi titik kulminasi, apalagi salah satu anggota TGOPP KPK DKI Jakarta lah kira-kira begitu, Pak BW justru muncul dalam konflik dualisme Partai Demokrat. Bukan bicara tentang tata kota Jakarta, bukan bicara tentang specifically terkait kasus korupsi DP
rumah 0% misalnya, Pengadaan lahan ataupun ya? tidak betul, ataupun misalnya tidak ada investigasi tentang Trans Jakarta yang mangkrak itu tidak bisa berfungsi yang sekian cukup lama. Ini kok malah muncul dalam pusaran konflik politik yang cukup partisan di Partai Demokrat gitu, ketimbang menunjukkan kinerjanya, sesuatu yang bisa diukur oleh warga Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian TGOPP ini bukan hanya disorot, belakangan memang dituntut untuk dibubarkan. Karenanya banyak juga yang berharap bahwa TGOPP ini transparansi anggaran kinerjanya mulai diaudit gitu ya. Oke, Jadi ini adalah satu pintu masuk sebenarnya bagaimana kinerja TGOPP termasuk keuangannya itu diaudit biar transparan, terang benderang gitu. Jangan sampai anggaran yang cukup luar biasa tapi kinerjanya tidak terlampau kelihatan di Jakarta. Jadi selama ini auditnya kemana aja? Kalau dari Mas Adi, kenapa ini luputnya di mana? Kok nggak diawasin? Kok nggak ada audit yang transparan misalnya? Ya kalau dilihat dari pembentukan TGOPP itu kan berdasarkan pergub ya. Jadi memang tanggung jawabnya ke gubernur. Reward and punishment-nya itu kepada gubernur. Cuman kan persoalannya di tengah tuntutan publik yang ingin tahu kinerja TGOPP semacam ini, tidak ada transparansi yang bisa diukur, yang bisa diraba oleh publik. Apa yang sudah dilakukan oleh TGOPP ini, progress report-nya, evaluasinya, termasuk anggaran yang saya kira cukup besar, tapi sampai sekarang masih belum terendus cukup baik oleh publik. Jadi wajar kalau kemudian banyak tuntutan untuk bukan hanya dievaluasi, bahkan dibubarkan. Saya agak ekstrim tadi ngomong, la ya mutu walayah ya. Memang ada TGOPP gitu, tapi eksistensinya nggak ada gitu. Ketika banjir tidak ada sikapnya, ataupun ketika kasus korupsi juga tidak ada. Ujuk-ujuk ada salah satu TGOPP, kebetulan ketua KPK DKI lah kira-kira begitu, ini muncul dalam arus konflik partai orang lain. Wajar kalau kemudian ini menjadi semacam trigger untuk masuk kepada persoalan yang inti. Kayaknya memang layak untuk dibubarkan ini TGOPP gitu ya. Persoalan-persoalan mendasar itu masih ada yang belum terselesaikan. Seperti tadi penanganan banjir, Ya. DP 0% yang belum selesai, ada kasus pembelian tanah secara menyimpang di Saranajaya. Itu juga menarik bagi kita. Ketika ada persoalan kasus DP 0 tidak jalan, tahu-tahu ada kasus di bidang korupsinya gitu. Padahal tugas Oke. Pak BW juga bagian dari KPK-nya DKI.